Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di The Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk MEO token, MEO, kemudian kita akan bahas untuk Tenet ya. Udah lumayan yang request, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Mulai dari Cat in a Dog World. Wow, ini kucing di dalam dunia anjing, atau nama tokennya adalah MEW, MEW. Ya, hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp97, di mana marketnya mengalami kenaikan sebesar 36% dalam 24 jam terakhir. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena Bitcoin hari ini itu mengalami koreksi ya teman-teman. Bitcoin di perdagangan hari ini itu turun sekitar 0, sekian persen, tapi di perdagangan kemarin juga turun hampir 2%. Dan ya, MEO bisa dibilang melawan arus di perdagangan kemarin. Jadi ini adalah sebuah token dengan tema kucing ya. Kucing, tapi kucingnya ini digambarkan sebagai kucing yang kuat. Bahkan bisa membantai meskipun dia hidup di dunia anjing atau di lingkungan yang dimana banyak anjing. Ya kurang lebih itu tema yang mereka angkat, teman-teman. Nah, sebagai sebuah meme token, project dari MEO ini lumayan bagus untuk engagement dari pemirsanya atau dari fans setianya, teman-teman. Kalau kita perhatikan, MEO ini ya view-nya cukup besar ya sebagai sebuah meme token. Saya rasa ini merupakan sebuah token yang punya potensi ke depannya, teman-teman, karena kalau kita cari meme token nih, orang mencarinya biasanya sesuatu yang unik, sesuatu yang unik dari sebuah meme token, dan meme token tersebut tentu saja punya fitur-fitur yang mungkin bisa mendukung pergerakan harganya. Di Twitter mereka cukup rame ngepost soal meme ya, tapi bukan itu yang penting, teman-teman. Kalau kita langsung masuk ke website resminya, mereka sudah didukung oleh banyak sekali beberapa tracker ya, kayak Solana. Ya, Solana sebagai jaringan blockchain daripada token ini. Kemudian disupport juga oleh banyak platform auditor seperti CoinGecko juga, termasuk juga Jupiter sebagai salah satu exchange yang mensupport untuk pembelian token MEO ini. Nah, ini teman-teman, supply dari MEO token itu ada di kisaran 88 miliar token. 88,8 miliar. Tapi yang bakalan di-burn ke depannya adalah 90%. Akan masuk ke liquidity pool, akan di-burn. Artinya jumlah supply dari token ini akan sangat-sangat sedikit. Ya, sementara 10%-nya akan dibagikan sebagai airdrop untuk Solana community. Jadi secara use case sebenarnya nggak ada, teman-teman. Kalau kita lihat dari Etherscan, kita bisa lihat bagian holder. Jumlah dari kepemilikan token MEO itu sebagian besar memang masih diberikan kepada pasar ya, belum banyak token yang di burning sementara ini, teman-teman. Kalau kita lihat, mayoritas dipegang oleh OKX, sementara itu sisanya terdistribusi di berbagai wallet dengan kepemilikan antara 4-3%. Lumayan terdistribusi untuk token ini. Kalau kita perhatikan dari informasinya, MEO token supply yang beredar saat ini itu ada di 88,8 miliar. Sudah beredar seluruhnya dan sudah mencapai maksimum supply. Volume perdagangannya dalam 24 jam terakhir itu naik sampai 515%. Artinya token ini lagi hype-hype-nya saat ini. Gitu teman-teman. Lalu MEO token bisa diperdagangkan di mana? Nah, untuk memperdagangkan MEO token itu bisa dapat di mana? Teman-teman bisa dapat di CoinEx, salah satu crypto exchange global yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan perdagangan aset kripto kalian. Di dalam exchange ini terdiri dari banyak sekali fitur seperti trading di market spot, trading di market margin, ada juga market futures yang bisa teman-teman pakai, atau kalau kalian nggak suka trading, teman-teman sukanya investment, mereka juga sudah menyediakan layanan staking dan juga fitur earn, di mana teman-teman bisa berpeluang untuk mendapatkan reward dari staking kalian. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada beberapa top gain and top loser dari berbagai macam kripto, teman-teman. Dan MEO token masuk di sini ya, di CoinEx, yang merupakan salah satu meme token yang masih rally, padahal kondisi dari market Bitcoin itu sedang mengalami fase koreksi. Jadi buat kalian yang mau mendaftar di CoinEx, teman-teman bisa daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi video ini.
Kalau teman-teman pakai WiFi atau pakai VPN, aksesnya akan cenderung lebih mudah. Jadi more information, linknya di kolom deskripsi. Lalu bagaimana nih untuk pergerakan dari token MEO sendiri? Apakah interesting untuk saat ini? Nah, kalau kita lihat dari pergerakan harganya, MEO sudah lepas dari mereka punya pola triangle pattern di sini ya, dan so far pergerakannya cenderung sudah breakout dan ini merupakan sebuah indikasi positif untuk pergerakan harga berikutnya. Namun, level pergerakan saat ini sepertinya akan sedikit dibatasi oleh level resistance yang ada di kisaran level 0,0066 untuk harganya, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan dia dari time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam, pergerakan dari MEO token ini disupport penuh oleh banyak smart money yang masuk. Di sini aku pakai indikator Loken ya, seperti biasa indikator ini membantu banget untuk kita melihat nih, mendeteksi apakah ada posisi smart money pada pasar atau tidak. Dan MEO memenuhi kategori tersebut. Smart money-nya cukup tebal dengan volume perdagangan yang cenderung naik. Jadi arah berikutnya untuk MEO kemana? Yaitu adalah tren penguatan ya. Tapi dia harus berhasil untuk menembus level 0,0066 dolar. Tapi andai kata kalau membutuhkan waktu untuk koreksi, teman-teman bisa perhatikan level kisaran 0,0048 sebagai next support untuk pergerakan dari MEO. Bisa aja dia terkoreksi turun sementara waktu, teman-teman, karena membutuhkan akumulasi yang lebih besar before dia bisa tembus level strong resistance yang ada di atas. Itu jadi pergerakan dari MEO ini cukup menarik dan juga bakalan punya potensi, teman-teman. Ya itu, MEO token belum listing juga di exchange-exchange besar. Jadi bagi kalian yang lagi nyari token apa sih yang belum listing di exchange besar dan masih punya potensi ngepump ketika dia listing, ya teman-teman bisa langsung gunakan CoinEx untuk melakukan akumulasi di MEO token. Kita akan langsung masuk ke next pembahasan, yaitu ada Tenet. Nah, Tenet ini by the way juga sudah tersedia di CoinEx ya. Teman-teman bisa cari di menu search, ketik Tenet. Nah, ini juga sudah tersedia perdagangannya. Jadi udah banyak sekali yang namanya kripto yang sudah listing di CoinEx. Kita akan langsung lihat Tenet hari ini diperdagangkan di kisaran level 537 rupiah, di mana marketnya mengalami penurunan hampir 4%. Berita terbaru, Tenet ini melakukan migrasi kontrak, masih tetap sih di jaringan Ethereum. Tapi kontrak ERC20 yang lama udah digantikan menjadi kontrak yang baru di OFT, teman-teman. Dan ini sudah di-announce di Twitter dan juga akun Medium dari Tenet. Tenet sendiri merupakan token dengan market cap kecil ya. Market cap-nya cuma 227 miliar saja, berada di peringkat 300-an di coin market cap. Tenet punya maksimum supply di 1,2 miliar token, sementara yang beredar baru 400 jutaan saja. Untuk informasi tambahan, Tenet ini merupakan sebuah ekosistem protokol layer 1, di mana dia menyediakan layanan khusus derivatif staking, liquid staking derivatif. Tujuannya adalah untuk mengatasi tantangan dalam membuka likuiditas dan juga meningkatkan hasil dari sektor keuangan DeFi. Jadi project dari Tenet ini berfungsi untuk mensupport platform-platform DeFi yang lain, especially yang running di jaringan dari Ethereum. Kalau kita lihat, mereka menggunakan mekanisme protokol Proof of Stake atau Proof POS ya, di mana protokol ini tentu saja bisa menyediakan layanan lebih banyak fitur staking bagi teman-teman yang pengen menjadi validator di jaringan Tenet dan juga mengamankan jaringan. Teman-teman berpeluang untuk mendapatkan token fee Tenet ya untuk setiap reward dari staking kalian. Itu mereka udah melakukan mainnet launch di April 2024 kemarin dan juga beberapa protokol upgrade. Aku perhatikan dari Twitter engagementnya cukup bagus untuk Tenet ini, tapi dia nggak terlalu aktif untuk update di Twitter ya. Twitternya lumayan apa yang namanya agak kurang update gitu teman-teman. Jadi menurut saya sih untuk pengembangan sosial media dan juga komunitas perlu banget nih Tenet untuk mempersering mereka punya update biar ya ekosistemnya bisa semakin baik khususnya di media sosial. Itu mereka kemarin melakukan mainnet ya dan successfully teman-teman, dan ini merupakan salah satu peningkatan value dari project Tenet sendiri. Ini websitenya di mana dia merevolusi
pengembangan dari LSDC. Oke, ini dia support teman-teman LSDC yang mana ini akan mensupport banyak sekali jaringan-jaringan DeFi termasuk juga decentralized exchange guna untuk memberikan likuidasi tambahan. Selain itu, mereka juga meningkatkan fungsional mereka dengan bridge, yang mana bridge ini disupport oleh Layer Zero. Salah satu jaringan dari Ethereum juga, teman-teman. Ini ya, Tenet juga punya wallet mereka sendiri, di mana teman-teman bisa untuk menyimpan aset kalian lebih mudah, serta lebih mudah untuk melakukan transaksi. Itu mereka mensupport banyak sekali liquidity, termasuk dengan beberapa stablecoin dan juga beberapa koin yang terkenal di sini, seperti BNB, XRP, kemudian juga ada Solana, USDT, Ethereum, dan kawan-kawannya. Itu sekilas untuk project Tenet. Nah, ini introducing Tenet Bridge. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, Tenet ekosistem layer 1 yang berfokus pada LSD yang didedikasikan untuk memperluas utilitas turunan liquidity staking yang telah bekerja di layer 0. Tenet Bridge didukung oleh teknologi layer 0 dan memungkinkan penghubungan LSD ke jaringan Tenet dan juga 6 rantai yang lain, termasuk di dalamnya adalah jaringan layer 0. Ada juga Matic, Polygon, atau Solana juga, Ethereum, dan juga BNB, teman-teman. Itu, jadi bridging ya. Ya itu sih paling project dari Tenet sekarang, dan lumayan bagus sebenarnya dengan potensial upgrade ini. Tentu saja Tenet pengen untuk meningkatkan kembali liquidity yang mereka bisa bawa ke berbagai macam jaringan dari DeFi ya teman-teman. Nah kalau kita perhatikan harga dari Tenet sendiri ini cenderung drop dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat secara teknikal, pergerakan dari Tenet ini sudah breakdown dari posisi sideways yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau kalian perhatikan, pergerakan dari Tenet ini sempat sideways ya antara range 0,18 sampai dengan 0,06. Lumayan respect di beberapa pergerakan di level tersebut. Namun ya di kisaran April 2024 pergerakannya tiba-tiba drop, turun lumayan ekstrim ke 0,032, dan ini tentunya menimbulkan kerugian bagi banyak investor terkait dengan hal tersebut atau insiden tersebut. Kalau kita lihat sih di sini belum ada penjelasan resminya, bahkan Tenet belum sama sekali bikin tweet di bulan Juni ini. Terakhir kali dia bikin tweet itu di 11 Mei. Jadi sangat-sangat kurang diupdate teman-teman untuk token ini. Makanya teman-teman wajib untuk selalu cross check sih informasi-informasi tentang project yang kalian pantau. Itu kalau secara teknikal saya melihat di sini dia sudah membuat all time low dan kemungkinan potensial masih bisa untuk kembali terkoreksi, teman-teman, tergantung dari situasi dari market. Smart money-nya kecil, kemudian juga volume perdagangannya cenderung kecil. Ingat ya, ini token dengan market cap yang kecil. Jadi kalau teman-teman masuk, otomatis resiko kalian sebenarnya sudah lumayan besar. Itu. Jadi kalau untuk saat ini, apakah dia mungkin turun lebih dalam? Mungkin saja, teman-teman. Apakah dia bisa rally kembali? Ya tentu saja terbuka kemungkinan. Cuman harus ada reason why this project will be growing up. Itu sih paling buat Tenet dan juga Meo. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.